Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, kalau tadi saya ngobrol dengan Ibu Hajah, sekarang saya pengen ngobrol dengan suami beliau, Pak Haji Sunjana, yang menurut penilaian kami, beliau ini tidak saja orang tua dari anak-anaknya, tapi dari dulu orang tua juga bagi dari anak-anak masjid. Gampang-gampang lah ngasih makan-makan itu. Yang menurut saya pribadi ini sebuah hal yang harus dipraktekkan, karena saya sudah hafal ayat, sudah hafal hadis, tapi belum juga mempraktekkan. Kira-kira Bapak apa yang menjadi motivasi kok gampang sekali untuk berbuat kebaikan, berbagi gitu lah, berbagi. Apa itu Pak yang membuat semangat berbagi? Ya mungkin prinsip saya ya, selama kita istilahnya mampu untuk memberikan sesuatu ya, ya saya tuh ingin berbagi sesamanya gitu. Jadi dengan istilahnya dengan keridhaan Allah ya. Jadi apa yang saya istilahnya untuk istilahnya apa memberikan sesuatu itu karena Allah, dan masalah nanti itu adalah Allah yang mengetahui. Iya. Jadi fokus utamanya tidak ngasih satu pengen dapat 10 dengan waktu yang cepat, itu tidak terutama ya. Tidak, karena memang Allah juga sudah menjanjikan ya. Jadi kalau ditunggu-tunggu. Ya, jadi kalau sudah menjanjikan kita yakin, betul-betul yakin bahwa Allah akan membalas kebaikan apa yang kita berikan. Iya. Nah, hanya saya tuh berusaha satu, saya tuh ingin tidak ada ujub ya. Jadi kadang-kadang kalau semuanya ada sedikit tergores hati ya, saya istighfar. Takut bahwa apa yang kita lakukan, amalan kita itu ada di dalam hati itu ujub. Itu yang menjadikan rusaknya amal ya. Kemudian saya pun selalu mohon pada Allah ya istilahnya mintalah rezeki yang memadai agar bisa berbagi, agar bisa menolong sama. Dan saya tuh minta kepada Allah selalu, ya Allah, belah kenikmatan dalam beribadah, belah kenikmatan dalam bersedekah. Itu saja saya. Jadi masalah nanti istilahnya berlipat-lipat itu Allah sudah menjanjikan. Iya. Pemirsa Nihwan TV, saya dapat ilmu baru lagi. Kalau tadi dari Ibu Hajah, sekarang dari Pak Hajinya. Jadi bersedekah itu supaya Allah kasih kenikmatan dalam beribadah. Haji ari teh payun. Kenikmatan dalam iman. Ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa untuk Assalamualaikum. Kenikmatan dalam iman, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam sedekah. Ini hal yang sangat luar biasa. Jadi bukan untuk mendapatkan balasan di dunia ini, misalnya 1 kali sedekah dibalas 10, 2 kali 20 dan seterusnya. Jadi beliau mengajarkan kepada kita bahwa itu urusan Allah, dan Allah kalau sudah berjanji pasti. Mungkin bentuknya lain-lain ya, mungkin bentuknya kesehatan, bentuknya hal-hal yang tidak secara materi, tapi sebenarnya jauh lebih bermanfaat dari materi ya. Bapak boleh cerita begitu semangat bekerja, begitu semangat dalam berbagi, apa kira-kira motivasi Bapak semangat kerja sampai istilahnya kalau perlu sampai pensiun, artinya sampai ke luar negeri bila perlu gitu ya. Apa itu yang membuat Bapak semangat tuh? Ya. Mungkin ada cerita di masa lalu. Alhamdulillah ya. Saya dalam masa kehidupan mencari nafkah ya, yaitu dengan melalui jalannya bekerja ya. Selama saya masih muda bekerja ya, sampai saya ada kesempatan hijrah ke Malaysia. Ya itu adalah saya yang dirasakan sekali adalah Allah menyelamatkan, karena situasi dalam perusahaan yang mengakibatkan banyak kawan-kawan yang terjadi yang tidak diinginkan, tapi saya sudah diselamatkan, saya sudah pergi ke negeri jiran. Akhirnya tidak ada terjadinya huru hara pada perusahaan. Jadi saya selama bekerja di Indonesia ya. Terus saya hijrah itu alhamdulillah dengan petunjuk Allah, dan itu pun saya
bukannya saya minta kepada Allah, ya Allah saya minta diluruskan untuk ke Malaysia, tidak. Tapi saya minta jalan. Apakah saya itu terbaik, tidak? Karena apapun kita untuk masa depan itu adalah setidaknya minta petunjuk Allah. Ya, alhamdulillah keluarga saya langsung diboyong ke Malaysia dan anak-anak pun sekolah di sana. Sampai sekarang saya kembali lagi, masa pensiun habis dengan tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Yaitu jadi sampai saya finish secara suami, secara bapak adalah saya habis tugas saya dan anak-anak bisa mandiri. Alhamdulillah gitu. Ya, jadi pemirsa Dewan TV, Bapak ini dulu sempat lama di Malaysia, Pak ya. Di Malaysia 20 tahun. 20 tahun di Malaysia. 20 tahun. 20 tahun bekerja, semangat bekerja. Ya. Kalau boleh tahu Pak, bocorannya sebagai apa di sana? Saya sebagai engineering spesialis Engineering di spesialis. bidang aerospace. Wah, itu saya bahasanya bahasa keren. Iya, untuk pembuatan komponen pesawat terbang khususnya yaitu customer kita adalah Airbus dengan Boeing. Masya Allah, Gitu. keren ya. Ya. Tapi dibalik kekerenan Bapak, terus kerja keras yang luar biasa, dan kita paham Islam ini sangat mengajarkan kerja keras, sehingga Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat namanya Sa'ad Al-Ansori, pernah tangannya dicium. Kenapa dicium? Karena begitu salaman dengan Rasulullah tangannya keras. Rasulullah mengatakan tangan ini adalah tangan akhirat. Artinya kerja keras ini sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Berusaha ini sangat-sangat dianjurkan, dimuliakan dalam Islam. Dan alhamdulillah, kalau bagi saya pribadi, orang yang cinta dunia itu bukan orang yang kaya atau miskin, tapi orang cinta dunia itu satu, kalau saat bekerja meninggalkan kewajiban sholat, kemudian dari jalan yang haram, kemudian mengeluarkannya juga di jalan yang haram. Tapi kalau kemudian bekerja keras, niatnya ibadah tadi itu untuk berbagi, yang kedua tidak lupa zakat, infak, sedekah, dan beliau insya Allah tahadus bin nikmat luar biasa menurut saya, menurut kami anak-anak masjid. Yang ketiga kemudian tidak lupa juga ibadah, beliau ibadahnya rajin, insya Allah. Mudah-mudahan ini bagian dari motivasi buat kami semua, buat kita semua yang lagi malas-malas kerja. Ayo dong, apa yang bisa kita kerjakan gitu. Itu Bapak, terima kasih atas Satu lagi masalah prinsip bekerja itu, nomor satu, jangan istilahnya cepat bosan. Prinsip kalau cepat bosan, kemungkinan tidak sampai kita masa pensiun sudah lelah atau mundur dari kerjaan gitu. Tapi alhamdulillah ini sebetulnya berkat pertolongan Allah. Kenapa kami adalah tidak dibosankan atau istilah selalu memberikan semangat, selalu semangat bekerja itu karena pertolongan Allah sebetulnya. Pesan beliau, jangan cepat putus asa gitu Pak ya. Jangan cepat bosan, karena memang untuk menjadi ahli itu nggak ada yang langsung bisa ahli. Tapi harus capek dulu, pegel dulu, mungkin air mata dulu Pak ya. Menahan rasa rindu dulu mungkin. Jadi beliau mengesankan bahwa, jadi kita ingat ini Pak, ingat peribahasa. Atau mungkin di belakang ini ada pohon mangga ini. Jadi begitu ditanam tidak langsung tumbuh buah Pak ya. Jadi prosesnya pohon tumbuh tidak tergesa-gesa gitu. Betul, kita pelihara juga. Pelihara juga. Otomatis kita juga dalam kolbu itu harus dipelihara juga. Karena ingin subur, ingin menghasilkan yang memadai. Dengan kata lain, jangan cepat nyerah lah gitu. Terus dan jangan lihat Bapak sekarang sebagai Bapak yang sekarang, tapi lihat Bapak sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Jadi itulah kesuksesan terangkai dari kerja keras yang terprogram, dan satu lagi dari Bapak selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha segalanya, Allah yang Maha mengizinkan terjadi, dan artinya hasil ini juga dibangun dari sebuah kesadaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak bilang atas izin Allah, bukan atas kehendak pribadi semata, Pak ya. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, otomatis bahwa kita itu tidak ada kekuatan. Bagaimana sampai 40 tahun saya bekerja, sampai saya termasuknya kalau orang nyatakan sampai pensiun udah finish. Ya alhamdulillah 40 tahun saya tidak merasakan bosan. Dan saya bekerja itu
sampai spesialis itu bukannya saya pindah-pindah Iya. kalian, tapi saya makan terus dengan keahlian-keahlian. Iya. Terima kasih Pak Haji Sundana, orang tua kami di Masjid Nurul Ihsan ini. Jadi sekali lagi beliau bukan saja bapak dari anak-anaknya secara biologis, tapi beliau adalah bapak di anak-anak masjid juga sejak era Kang Anwar. Ya. Halo Kang Alhamdulillah. Anwar, assalamualaikum. Jadi yang sudah bikin pesantren di Pangalengan ya. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.